Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk tetap hidup, dan kita berharap hidup kita berlanjut sampai Ramadan tahun berikutnya. Ya, permohonan itu jangan ragu. Mual mungkin jangan. Kepada Allah itu minta saja. Allah lah yang akan mengatur semuanya. Karena Allah lah yang mengatur rezeki dan tidak akan tertukar. Allah lah yang menetapkan kewajiban kepada manusia, dan setiap manusia tidak mungkin bisa mewakilkan apa yang menjadi kewajibannya kepada orang lain. Dan kita juga paham bahwa mati itu ada batas waktu yang sudah ditentukan, tidak akan bisa digeser dan tidak akan bisa dipercepat kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus paham sepaham-pahamnya bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedetik pun yang tidak dalam pengawasan Allah. Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mengawasi. 4 kesadaran ini harus ada di hari terakhir bulan Ramadan. Setelahnya kita saum, kita kemudian bertadarus, kita kemudian juga melaksanakan ibadah-ibadah lain termasuk tarawih, tahajud, dan ibadah yang lainnya, bersedekah. Ciptakan 4 kesadaran ini makin mantap. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warjudni fahma. Ya Allah, berikanlah ilmu, berikanlah pemahaman, dan berikanlah kemampuan untuk menyempurnakan kesadaran kita tentang rezeki. Rezeki itu pasti dan tidak akan tertukar. Ya, yang kedua, pemahaman kita tentang kewajiban itu selalu bersifat individual dan tidak akan bisa diwakilkan. Yang ketiga itu yang namanya Allah sudah menentukan ajal masing-masing, kualitas hidup masing-masing. Kita tidak tahu kapan mati dan di mana akan mati, dalam keadaan apa kita akan mati, tetapi Allah lah yang Maha tahu. Kita mohonkan kepadanya untuk husnul khatimah. Dan yang keempatnya adalah kita harus seyakin-yakinnya untuk mendukung keyakinan terhadap rezeki, keyakinan terhadap kewajiban, keyakinan terhadap kematian, yaitu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengawasan Allah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah mencek orang Sunda mual minge, tidak akan ada celah sedikit pun untuk tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka yuk kita sempurnakan pengawasan Allah itu dengan kesiapan kita merasa diawasi. Ya, Allah selalu mengawasi, tapi apakah kita selalu merasa diawasi? Ketika kita merasa selalu diawasi, maka sempurnakanlah diri kita dengan ikhtiar kita yang bisa kita lakukan dengan memaksimalkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta berbagai kesempatan untuk, ya Allah, jadikan diri ini siap untuk senantiasa merasakan diawasi. Itulah yang namanya ihsan. Dan ihsan ini dilatihnya dengan puasa. Ya, Islam dibuktikan dengan syahadat. Iman dibuktikan dengan sholat. Ya. Ihsan dibuktikan dengan puasa. Bapak Ibu, kemarin selama ini sebelum jatuh tempo adzan maghrib, Bapak Ibu tidak akan berani menyentuh makanan meskipun sudah tersedia dan tidak ada orang lain di sekitar situ. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari merasa diawasi itu akan lahir 5 kualitas kehidupan. Ya, 5 kualitas pribadi, 5 karakter individu. Yang pertama adalah dia berehan. Ya, dia selalu yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Berehan, bagur, ya, kasasama dalam keadaan banyak ataupun sedikit rezeki, kaya ataupun miskin, dalam keadaan apapun kita selalu melaksanakan apa yang disebut sedekah, infak, zakat. Alhamdulillah. Yang kedua adalah yang harus kita pahami, orang yang sudah ihsan, yang sudah dilatih dengan saum, maka keluarannya harus ada jiwa yang tidak pernah henti-hentinya mampu mengendalikan emosi.
Ya, jadi mengendalikan emosi. Wal kadiminal ghaib. Bukan menahan emosi. Kalau menahan emosi bisa stroke nanti ya. Ini mengendalikan emosi. Salurkan astagfirullahaladzim, salurkan masya Allah, salurkan subhanallah, salurkan innalillah, salurkan dengan mengucapkan nama Allah ketika kita emosi, ketika kita muncul kemarahan. Jangan ditahan, karena kemarahan yang ditahan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh, denyut jantung dengan kesiapan panca indera. Tungtung nama ambek nyedek tenaga midek jadinya ngayek bahasa kerennya disebut setuk. Nah, kemarin saya ketemu dengan seseorang yang saya biasa berlangganan ke sana kalau memperbaiki kendaraan. Pas saya kemarin ke sana ngajak salaman kepada yang bersangkutan, ternyata Masya Allah, untuk salaman aja dia udah begini. Mau ke depan tangannya ditanggai dengan sebelah lagi. Saya bilang, Bapak kenapa? Saya stroke, Pak Haji. Masya Allah, padahal udah gini, Bu. Wah, kamu guys memperbaiki. Begitu saya datang langsung siap apa yang harus diperbaiki. Kamari makia, Bu. Masya Allah, ini tegurannya. Bisa jadi ada sesuatu yang dia ingini, tapi dia tidak mampu mengendalikan. Sehingga jadi stroke. Pengakuan dia sendiri, saya stroke. Ya kan gitu ya. Kita mah kadang suka nyalahkan daging kambing, nyalahkan makanan. Ya, yang salah diri sendiri. Kenapa daging kambingnya tidak dibagikan ke saya? Ya, gitu ya, Bu ya. Nah, jadi yang kedua adalah wal kadiminal ghaib. Yang ketiga, nah, kemampuan untuk sesegera mungkin memaafkan orang lain ketika orang lain berbuat salah. Apapun itu. Ya, sesegera mungkin maafkanlah. Apa susahnya memaafkan orang lain? Ya, tapi waktu itu memaafkan, tapi setelah itu ingat lagi, jangan ya. Benar-benar celik putih celak herang gantar kakaitan, gitu ya. Tidak ada hal yang menjadikan dia dendam ataupun mungkin kecewa ataupun gelenggam. Gelenggam bahasa Arabnya apa, Bu? Dongkol punya bahasa Jawa dongkol punya gelenggam gitu ya. Jangan. Jadi hilangkan itu semua. Nah, dengan saum itu dilatih. Kita udah 29 hari ini melaksanakan. Jadi paling tidak sudah harus terbiasa. Yang keempat adalah latih diri untuk bisa ihsan, untuk bisa selalu merasa diri Allah dan untuk menjadi orang baik, yaitu dengan selalu membasahi bibir kita, lidah kita, kerongkongan kita, denyut nadi kita, napas kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya banyak yang bisa kita lakukan dan kita baca. Dan yang kelima adalah kita selalu merasa diri banyak dosa dan kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah yang merasa banyak dosa, bukan merasa soleh. Orang yang merasa soleh salah. Ya, orang benar itu merasa banyak dosa. Sehingga kalau mencontoh kepada apa yang diberikan oleh Rasulullah, beliau paling tidak 70 kali sehari semalam beliau beristighfar. Istighfarnya beliau terkenal dengan namanya Sayyidul Istighfar. Yang bagaimana, Bu? Ya, yang itulah Sayyidul Istighfar. Karena nanti di search di Google Sayyidul Istighfar. Anak-anak kemarin pada hafal nih, Nina mah bengong itunya. Ya jeung akin. Apa, Bu? La ilaha illa anta. Nah gitu. Kolak tani. Terus yang geus eta bulan pokoknya apa teh lah? Kudu apal atunya. Bising ke budak. Ya bebu. Nah, eta tah ini nyanyi ke apa lu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Oh gitunya. Atau besok atunya nyanyi Bu, ngara gumbira sumringa, ulah mararonyong we siga aseupan punya. Rek lebaran teh gumbira sumringa. Buktikan bahwa kita ini bahagia menghadapi Idul Fitri. Apa, Bu, tekad untuk bahagia yang selalu kita ucapkan? Raditu billahi robba wabil islami
dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapkan diri untuk menerima ilmu. Rabbi zidni ilma. Siapkan diri untuk berkiprah. Warjubni paham. Orang yang paham itu berkiprahnya enak, Pak Dede. Nyangkul bagi yang paham enak. Ya, bagi yang nggak paham pegel. Ya, gitu ya. Berikutnya adalah yang harus kita pahami ini adalah yang kelima ini. Beristighfar setiap saat. Nah, kalau Rasul saja yang nggak pernah berbuat dosa dan dijamin nggak pernah berbuat dosa, Rasulullah SAW 70 kali. Kita berapa kali? Alhamdulillah 70 tahun wirid naon wirid teh lebaran baju baru gitu ya punya. Yuk baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan bersyukur atas nikmat. Kemudian yang di Saung Tafsir Al-Qur'an Arca Manik Kota Bandung ya, suka miskin. Alhamdulillah kanan hadir, sebelah kiri kelihatannya sudah mudik ya. Kemudian di depan alhamdulillah hadir. Dan di dunia maya sana alhamdulillah hadir dari Sumedang nih Ibu Ris bersama keluarga. Oh, dari Bandung lagi ya. Kemudian Kang Ahmad dari Purwokerto. Oh, sudah di Bandung juga katanya. Kemudian Ibu Hilda dari Cirebon. Oh, di Cirebon masih ya. Tidak sedang di Bogor. Kemudian alhamdulillah nih sahabat saya Kang Agus Jafar Sidik ya. Dari arah mana nih Kang? Dari Cilengsi atau dari Depok? Orang Batawi ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat, berbahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Ingat Bapak Ibu, kenapa kita melakukan ini terus-menerus? Karena kita yakin tanpa Al-Qur'an manusia tidak akan bahagia. Sekali lagi, tanpa Al-Qur'an manusia tidak akan bahagia. Dan dibalik, manusia itu akan bahagia hanya jika kalau dia itu berdekat-dekat dengan Al-Qur'an. Ya, siapa yang mengatakan begitu? Yang memfirmankan Al-Qur'an. Dan yang bahagia itu sudah diciptakan oleh yang memfirmankan Al-Qur'an. Contoh manusia bahagia adalah Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, ya insya Allah jauh dari api neraka. Ya, yuk kita sama-sama hari ini lanjutkan tadarus kita sekaligus juga membaca tafsir terjemah Ibnu Katsir. Terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah di dalam bentuk bahasa Indonesia, dan yang kita akan baca hari ini adalah surat An-Nisa mulai ayat ke-26. Alhamdulillahnya ibu-ibu tidak ngantuk. 29 ya. Kita akan baca hari ini ayat 29, 30 dan 31. Tuh cuman sedikit tapi patrik daripada loba terus kabesekan. Ya. Nanti kalau ada waktu kita tambahkan lagi sampai ke ayat 33. Jadi kita akan baca 3 ayat pertama, kemudian nanti kita akan baca sampai ayat ke-33 kalau masih ada kesempatan. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون
تجارة أو تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Tiga ayat sudah kita baca. Untuk yang di dunia maya sana, sebentar lagi akan off. Nanti sambung lagi 10 menit. Ya, ada jeda karena paketnya seperti itu. Jadi istirahat 10 menit, silahkan membaca masing-masing. Nanti silahkan bergabung kembali. Yuk kita